Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya anak-anakku ya, para mahasiswa agribisnis dan agroteknologi Universitas Juanda Bogor. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang ketiga untuk materi subsistem input dalam sistem agribisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai tanah, sumber daya manusia, manajemen dan sebagainya ya. Lanjutan dari yang kemarin ya. Oke. Pada saat kita berbicara mengenai tanah, ini amat sangat penting bukan dalam artian tanahnya saja ya, tapi dalam artian harganya, strategisnya, kedekatannya dengan sumber daya yang kita butuhkan dalam pertanian dan sebagainya. Ini kalau kita classify dari mulai tipe tanahnya seperti apa yang cocok buat tumbuhan yang akan kita tanam ya, atau hewan yang akan kita tanam gitu, hewan yang akan kita budidayakan, maaf. Terus juga perikanan misalnya ya, apakah memang cocok di tanahnya, tipe tanahnya ya. Terus iklimnya, maksudnya wilayahnya ya, iklimnya seperti apa. Jangan cari yang iklimnya itu drastis kalau buat perikanan, karena khawatir nanti kalau untuk pembenihan itu akan mengakibatkan kematian pada benih. Kecuali kalau misalkan pembesaran relatif lebih tahan terhadap perubahan cuaca ya. Begitu juga pada unggas misalnya ya. Jadi kita harus paham betul kira-kira iklim seperti apa yang cocok buat unggas. Ini dalam artinya kita nih mau beli tanah ibaratnya ya, karena inputnya penting sekali kan buat kita kan. Tanahnya itu harus seperti apa gitu. Terus luas lahan yang tersedianya seperti apa. Kalau memang itu kita membutuhkan luas lahan yang relatif luas, berarti kita harus mencari daerah yang mungkin agak pelosok misalnya ya, karena memang kalau untuk relatif luas harganya kan mahal kalau di pinggir jalan ya, nggak mungkin. Dan pertanian saya pikir kalau untuk sekarang di pinggir jalan itu agak sulit mencari lahan yang harganya murah, bagus, dan aman ya. Jadi keamanannya juga kan harus dipertimbangkan. Sebaiknya mungkin lebih ke dalam gitu ya. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk memperluas lahan kalau kita mau ekspansi ke depannya, misalkan seperti itu ya. Terus ketinggian lahannya seperti apa yang cocok buat hewan atau tumbuhan atau ikan misalnya ya. Jangan sampai kita mau dataran tinggi tapi tanamannya untuk cocoknya untuk dataran rendah, atau kebalikannya mau bertanam sayur-sayuran tapi datarannya rendah, misalkan sementara dia butuh kondisi iklim dan cuaca yang dingin. Nah, nggak mungkin ya. Jadi kita harus pastikan dulu setelah kita tahu komoditi yang akan kita budidayakan apa, kita harus paham betul kebutuhan dari lingkungan dan lahan bagi si komoditi tersebut. Kayak gitu. Terus harga belinya, ketinggiannya, kemiringannya, kemungkinan pelebaran lahan pertanian kalau mau ekspansi misalnya ya, karena kan bisa jadi kita berkembang, nggak bakal gitu-gitu aja gitu kan. Harapan kita kan menjadi petani yang smart ya. Petani yang smart itu kan dia larinya nggak bersifat konsumtif kalau dia peroleh keuntungan, tapi dia lebih ke arah produktif. Jadi kalau kita lihat para petani yang gaya hidupnya itu misalkan malah beli barang-barang, malah beli apa ya, kita lebih produktif untuk membeli lahan agar dapat memperluas economic of scale, agar dapat mencapai economic of scale kita, misalkan seperti itu ya. Terus lokasinya itu bisa banjir apa enggak misalkan, karena pernah tuh kejadian masih di daerah Parung ya kalau nggak salah, tuh lele juga sih sebenarnya. Jadi dia tuh deket banget sama sungai si kolamnya, sehingga pada saat banjir besar, itu banjirnya memang besar sekali, biasanya jarang sampai seperti itu ya. Saat banjir besar itu naik ke atas banjirnya, sehingga kolamnya dia ada 20 kolam itu ke swipe sama banjir, sehingga akhirnya lelenya hilang semuanya, pada bebas ke sungai ya. Nah ini kan kita harus memperhatikan juga, walaupun memang banjir seperti itu nggak nyampe 5 tahun sekali katanya ya, tapi ya kita harus cari yang relatif safe, karena kan kebayang itu 20 kolam, kalau sekolam kira-kira butuh modal 10 juta, itu udah habis 200 juta, itu lumayan banget lah ya. Seperti itu, lumayan banget lah itu. Terus ketersediaan airnya gitu, jangan sampai cari lahan yang susah mencari air, sementara kita tahu bahwa tumbuhan yang kita tanam itu membutuhkan air, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau kita salah dalam memilih lahan, ini akan menyebabkan
tumbuhan atau hewan yang kita budidayakan tidak akan optimal, tidak akan produktif. Jadi dia stres juga misalnya ya, karena atau enggak memang ketersediaan haranya jadi butuh pupuk terlalu banyak. Nah itu kan nggak bagus ya, seperti itu. Terus juga harus perhatikan kondisi masyarakat di sekitarnya ya, apakah mereka banyak yang mengalirkan pestisida ke sungai misalkan, sementara kita mau bikin yang organik. Nah ini kan berat ya. Walaupun kita sudah melakukan budidaya secara organik, pada saat daerah atau lahan kita itu ternyata ada sedikit saja teraliri oleh air yang memang berasal dari masyarakat sekitar yang tidak membudidayakan secara organik, itu kalau kita panen tuh komoditasnya, itu saat kita jual, itu kalau dianalisis itu bisa ketahuan seakan-akan ada menggunakan unsur kimia, padahal tidak gitu. Pernah ada kasus kan yang dituntut ya perusahaannya karena dia menjual organik, tapi setelah dicek ada residu kimia padahal dari aliran air di sekitarnya. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan hal seperti ini. Nah ini yang terjadi di Indonesia pada saat ini ya. Memang banyak konversi lahan sehingga para petani, waktu itu saya pernah ke daerah Karawang ya, waktu penelitian tentang irigasi gitu. Itu memang lahan-lahan itu sudah berubah menjadi perumahan, pertokoan ya, fasilitas publik. Padahal dulu adalah padi ya, tempatnya padi kan Karawang itu ya. Jadi memang para petani juga terhimpit gara-gara kesulitan air atau apa, sehingga mengakibatkan dia menjual tanahnya yang dia punya, sehingga petani itu jadi buruh gitu. Jadi pas saya lihat, saya tanya, Bapak dari mana? Dari Karawang. Bapak pemiliknya atau buruhnya? Oh di sini mah kebanyakan kalau kita mah buruhnya Bu, pemiliknya mah orang-orang Jakarta misalkan. Ya alhamdulillah orang-orang Jakartanya atau orang-orang yang memang ownernya itu ownernya si tanah itu masih berusaha di sawah itu misalkan ya. Kebayang kalau misalkan dia sudah alih fungsikan ke tempat yang lain gitu. Nah itu udah banyak kejadiannya, jadikan semacam apa sih, perumahan ya, perumahan gitu. Daerah itu banyak perumahan. Kemudian kesuburan lahan juga sekarang semakin turun, kesuburan tanahnya, karena mungkin ditanam terus-menerus tapi terlalu banyak menggunakan pupuk kimia atau apa misalkannya, sehingga terjadi ketergantungan terhadap unsur kimia atau memang sudah nggak subur lagi, sehingga produktivitas itu pasti akan menurun gitu. Walaupun dapat diakali dengan rotasi tanaman ya sebenarnya ya, tapi ya ini adalah kondisi yang harus diantisipasi oleh kita sebagai pebisnis pertanian ya. Harga tanah juga semakin meningkat, dan ini ada sistem warisan yang menyebabkan luas lahan petani semakin lama semakin menurun. Jadi kalau di Indonesia kan memang sudah jadi budaya gitu, bukan budaya sih, memang secara Islam juga memang seperti itu ya. Jadi kalau diwariskan itu kan memang jadinya dibagi-bagi ke semua anaknya gitu. Pada akhirnya asalnya luas lahannya dia itu sangat mumpuni buat sebuah usaha pertanian, lama-lama dibagi 2, dibagi 4, dibagi 5, sehingga skala usahanya semakin lama semakin kecil gitu. Nah ini yang terjadi di Indonesia, sehingga tidak memenuhi skala ekonomis yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan dari petani tersebut ya. Terus apalagi nih, luasan lahan akan mempengaruhi skala ekonomi dan akan mempengaruhi keuntungan, betul ya. Walaupun nanti kita akan pas di bagian budaya, untuk pertemuan budaya kita akan zoom ya insya Allah ya. Jadi kalaupun kita lahannya itu kecil, ya kita akan coba untuk optimize lahan atau membuat teknik-teknik yang memang tidak membutuhkan lahan terlalu banyak. Nanti kan kita bahas di bagian budidaya ya. Oke, ini yang mengakibatkan skala mayoritas di Indonesia itu kurang dari 0,5 hektar, sehingga kalau udah kecil gini dia juga nggak berdaya gitu, karena bargaining posisinya itu rendah. Mereka sangat tergantung oleh pihak supplier dan pihak tengkulak atau pembelinya, bayarnya. Jadi dia dalam posisi yang tidak terlalu baik dalam bargaining ya, kecuali kalau dia memiliki gapoktan, ikut gapoktan dan gapoktannya itu aktif ikut poktan misalkannya gitu ya. Tapi ini mengakibatkan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya dia terbatas seperti itu. Makanya kalau dibilang petani kok kebanyakan seakan-akan image-nya miskin, walaupun nggak semua ya, tapi image-nya miskin ya. Mungkin sebenarnya bukan masalah RC rasionya itu rendah, RC rasionya masih oke, masih bagus, cuma karena dari si yang rendah sehingga mengakibatkan
pengalinya itu jadi setelah dikalikan ternyata jumlahnya cuma 2.700.000, 5 juta per 3 bulan kan, itu kurang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, misalkan seperti itu ya. Perhitungannya nanti kita coba bahas ya, kalau di Zoom kan lebih enak, nanti sekalian kita tampilkanlah pakai whiteboard ya, biar hitung-hitungannya nanti bisa kita pahami bersama. Oke. Nah, yang kelima ini manajemen dan sumber daya manusia. Kenapa saya membahas ini? Karena memang kita membutuhkan sumber daya manusia yang bagus nih kalau mau berwirausaha di bidang pertanian, termasuk diantaranya kalian sebagai manajernya gitu. Jadi kalian harus dari sekarang memahami tentang leadership ya. Itu kalian belajar ikut organisasi tapi yang positif organisasinya ya, dan kalian belajar produktif, menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi organisasi, bagi kampus, bagi kalian sendiri misalnya ya. Atau dari sekarang belajar wirausaha agar kalian terasah nanti saat kalian lulus mau wirausaha di bidang apapun juga nggak ada masalah seperti itu. Terus jenis usahanya kalian harus paham ya, mau pakai apa, perorangan dulu biasanya lah ya kalau untuk masih awal-awal ya. Kalau enggak nanti ke CV lebih sederhana dibandingkan PT ya. Pengurusannya nggak ribet gitu, nggak terlalu ribet tapi nggak seribet PT atau yang lain. Kalau Poktan, nggak Poktan ini juga sangat baik ya untuk petani-petani, untuk skala-skala yang kecil menengah gitu ya, ini bagus. Untuk yang skala besar ya harusnya dia mengayomi yang skala kecil. Kalau dalam Poktan dan nggak Poktan itu kan saling menolong prinsipnya ya gitu. Terus atau kalian mau buat koperasi misalkan, boleh, tidak masalah. Justru kalau kalian bergabung banyak pihak, itu akan membawa masukan yang baik. Memang sih kadang-kadang banyak konflik ya, tapi konflik itu kan mencari suatu solusi terbaik biasanya ya orang-orang ya. Kemudian aturannya harus paham tuh, bikin perusahaan tuh mesti ada aturan ya Bu, harus banget. Kalau misalkan kita nggak punya aturan, maka konflik itu tidak memiliki solusi gitu. Tapi kalau misalkan ada aturan dasarnya, kita tahu, berarti ini seperti apa. Jangan sampai ada karyawan yang nggak pernah masuk, terus digaji full. Ini kenapa ya? Karyawan bisa menuntut kan, ibu mana bikin aturan, nggak ada misalkan. Bisa nuntut dong, ya kan? Aturan dalam keuangan seperti apa? Kita bisa bilang, ini kenapa? Kok yang ini nggak dicatat sih? Kok itu nggak dicatat sih? Orang bagian keuangan tinggal bilang, ya aturannya mana? Tentang keuangan, kita nggak paham apa yang harus dilakukan, misalkan tupoksinya apa? Nah, gimana nih? Kan nggak mungkin ya. Jadi, dalam bidang produksi, pemasaran, IT, semua harus dibuatkan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalian mesti buat SOTK-nya, struktur organisasi dan tata kelolanya gitu. Kalian mesti paham hal seperti itu. Mumpung lagi sekarang kondisinya daring, coba browsing tuh apa yang saya omongin tadi tentang SOP ya, struktur organisasi sistem operasional prosedur ya, baku operasional sistem operasional baku kalau misalkan di Indonesia kan ya. Itu kan pahami dari sekarang apa sih namanya SOP. SOP itu ini Bu untuk satu kegiatan khusus ya, betul banget. SOTK itu berarti apa, struktur organisasinya dan job desk-nya misalnya ya. Itu kalian harus paham tuh. Jadi nanti kalau udah ada rules-nya, kalian punya pedoman untuk bisa menegakkan aturan. Itu penting sekali ya. Dan sistemnya jalan. Ingat, kalian mesti membangun sistem ya. Kemudian jumlah SDM yang dibutuhkan berapa banyak, jangan terlalu berlebihan, lebay, lahannya kecil, pengen SDM-nya banyak, bagus, pengen S2 semua, ya nggak mungkin lah, buat apa gitu. SDM-nya nggak usah terlalu yang berketerampilannya tinggi juga lah ya, kalau untuk di bagian lapangan. Kalau masih skala kecil, sederhana dulu aja, nanti berkala, kalau udah makin besar kita hire orang-orang yang lebih kompeten, seperti itu ya, pelan-pelan. Gaji upahnya juga harus dibayar, wajib dengan standar yang baik ya. Kalau masih awal-awal kerja mungkin dapat dipahami kalau misalkan memberikan gaji atau upah yang nggak terlalu besar. Tapi kalau kalian perusahaannya udah makin maju dan kalian nggak ngasih upah yang besar buat karyawan, nah ini zolim nih. Nanti nggak berkah usahanya. Nanti karyawan juga bilang, ini kok pimpinannya aja mumpung gitu ngerjain kita nih. Padahal kan dari dulu sampai sekarang sama aja, sementara perusahaan bertumbuh besar dan memiliki profit yang tinggi. Gak boleh ya, kita harus adil sama karyawan agar karyawan juga jatuhnya sayang sama kita gitu ya, jatuhnya peduli sama perusahaan, ada sense of belonging terhadap perusahaan, rasa kepemilikan ya, kayak gitu. Oke, kita lihat pengalaman kerjanya juga ya. Jadi kalau misalkan untuk di bagian lapangan ya udah sih, yang SD juga nggak apa-apa, SMP juga nggak apa-apa, kenapa? Nggak usah terlalu ribet sama pendidikannya ya. Tapi kalau yang untuk bagian administrasi karena mau langsung besar,
ya harus yang punya pengalaman lah, biarpun cuma setahun 2 tahun ya, seperti itu. Next, ini masalah yang diantisipasi dalam manajemen atau sumber daya manusia, ini kurangnya pemahaman akan aturan ya. Memang banyak banget calon pengusaha atau pengusaha di bidang pertanian tuh, anak-anak muda berpikir bahwa nggak butuh terlalu banyak aturan, terlalu banyak perhitungan, ini kan masih usaha sederhana gitu ya. Padahal dia nggak tahu bahwa semakin kita rapih dalam administrasi, itu nanti akan kita lebih mudah memahami bolong-bolongnya perusahaan itu di mana, letak masalah itu dari mana, itu kita bisa nge-trace gitu istilahnya ya. Jadi terus kemampuan dalam memimpin nih sebagai role model terutama ya, ini kan kelemahannya orang Indonesia kebanyakan ya. Jadi pemimpin tapi hanya sebatas formalitas saja, dia sebagai pemimpin perusahaan iya formalitas gitu, tapi bagaimana karakter dia dapat mengencourage karyawannya itu nggak ada di situ. Misalkan kalian cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi kalian santai, nggak terlalu peduli sama masalah karyawan, taunya karyawan tuh harus kerja, mau masalah mereka apa nggak peduli. Misalkannya nanti kita akan bahas nih sesi ini khusus ya di bagian budidaya, khusus di bagian budidaya, karena di bagian budidaya itu adalah apa-apa yang akan kita kerjakan dalam seluruh proses budidaya, termasuk dalam manajemen sumber daya manusianya. Kalau ini kan baru inputnya saja ya. Terus SDM-nya juga anak muda zaman sekarang tuh kayaknya nggak kepikiran untuk bekerja di bidang pertanian gitu, mendingan suruh ngurusin parkir kanan kiri dapat uang ya. Banyaknya pabrik ya, terus kemampuan SDM terhadap IT, creativity dan berjejaring dan daya tahan terhadap kesulitan ya, karena kalau pertanian kan naik turun banget gitu. Jadi ibaratnya ini tuh buat mereka menjadi masalah gitu ya, nggak kuat sama jatuhnya dia di dalam bidang pertanian ya. Fluktuatif banget pertanian tuh, untung atau ruginya itu. Pintar-pintarnya kita untuk punya saving saat kita untung besar, dan kita punya saat kita bermasalah dengan kerugian, kita bisa pergunakan saving tersebut ya. Nggak boleh foya-foya lah ya intinya, apalagi di awal-awal tuh aduh nggak boleh foya-foya banget ya. Oke. Nah dari segi pakan nih, ini sebenarnya disebutkan bahwa pakan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kita harus paham loh kalau sapi butuhnya berapa kilogram rumput sih per harinya sesuai berat badannya misalkan. Kemudian butuh dedak berapa misalnya, itu kita harus paham betul ya. Jangan sampai kita mau penggemukan sapi kita kasih cuma 5 kilogram misalkan per hari ya, gimana mau gemuk sapinya gitu kan, nggak bisa. Terus kandungannya juga harus sesuai, harus bebas dari benda-benda asing. Terus pakannya boleh kita blend ya antara yang alami dan buatan, tapi lebih seru kalau kita pakainya yang alami aja ya, biar sapinya juga sehat. Oke, bahkan untuk peternakan dan perikanan, pakan itu merupakan biaya yang paling besar proporsinya gitu dibandingkan dengan biaya-biaya yang lainnya. Jadi karena biaya ini paling besar proporsinya, maka kita harus kasih lebih banyak perhatian pada pakan dan pada sektor perikanan dalam bidang pakan. Karena dan beberapa kondisi ya, ini kan permasalahan di Indonesia itu memang pakannya itu masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi kita masih sangat tergantung pada fluktuasi kurs juga, kurs dolar, karena kan mereka kan banyak bahan-bahan kimianya itu berasal dari luar negeri kalau perusahaan-perusahaan internasional itu ya. Jadi zat kimia inilah yang mengakibatkan, zat kimia dari luar negeri inilah yang mengakibatkan dia tergantung sama dolar. Jadi kalau dolarnya nanti lebih tinggi dibandingkan rupiah nilainya, itu kita yang mengimpor, PT perusahaan yang mengimpor mau nggak mau kan biayanya lebih besar saat mengimpor. Jadi ke peternaknya itu mengakibatkan peningkatan biaya pakannya ini ya. Dan kalau udah zaman sekarang nih, zaman covid nih, ini ceritanya adik saya juga nih sama nih ya, dia bilang katanya aduh teh kalau udah kita nggak main-mainin dalam hal pakan yang biasa aja diolah dengan tambahan-tambahan zat yang bagus itu ya, yang dia racik sendiri itu nanti sebenarnya ini udah nggak break even point gitu, udah nggak BEP, itu udah rugi jatuhnya gitu. Jadi pintar-pintarnya kita sebagai seorang peternak atau pembudidaya untuk bisa merubah si ancaman ini gitu menjadi
peluang, karena di saat orang lain semuanya jatuh dia masih bisa survive ya. Cuma ngeri aja gitu ngebayanginnya, aduh ini kan pakannya bener-bener proporsinya kan tinggi banget deh. Iya emang tinggi. Jadi, dan saya juga tanya ke beberapa teman yang memang punya peternakan, itu memang sudah aduh kalau udah ribet-ribet banget dijualin nih ayamnya, katanya dijualin nih kalau udah ribet banget ayam petelurnya gitu. Jadi yang dicari-cari yang udah semi-semi akhirnya dijualin, karena memang semakin banyak ayamnya itu pakannya semakin tinggi, sementara harga telurnya sekarang lagi turun banget. Coba ya enggak? Jadi ini ayam yang udah semi akhir, sebenarnya belum akhir banget tuh udah nggak produktif, mau nggak mau harus dipisahkan dan dijual agar tidak menambah biaya pakan, karena biaya pakannya ini yang sangat besar. Itu manajemen pakan, dan nanti kita akan bahas budidaya, karena hati-hati jangan terlalu percaya sama karyawan kita ya. Kita harus membuat pencatatan, karena nanti ketahuan pakannya ada, takutnya ada yang hilang. Kan beberapa kasus itu saya temukan penggelapan oleh karyawan dijualin pakannya, karena pakan harganya mahal kan. Nah seperti itu, kalau kita orang yang teliti, yang punya catatan itu insya Allah kejadian kayak gitu nggak bakal hilang gitu ya. Oke. Ini Indonesia ini emang dapat kita lihat ya, ini ada 11 perusahaan gitu, itu hampir semua perusahaan dari luar negeri ya semuanya. Ini kan top 10-nya kelompok industri ransum pakan ternak atau ikan gitu. Jadi dikuasai betul sama luar negeri nih ya. Aduh kalau kalian terutama ya sayangnya anak peternakan nggak ikut kuliah sini ya. Jadi kalau mereka tertarik gitu membuat ransum yang friendly terhadap kantong peternak ya, ini luar biasa sekali ya. Mungkin Indonesia akan lebih maju gitu. Kita nggak cuma impor aja karena barang luar murah, tapi kita juga bisa membuat produksi yang murah tapi nggak murahan, dan tetap memperoleh untung yang tinggi. Murah tapi peternak masih memiliki untung yang tinggi. Ini kan yang diharapkan oleh semua orang ya. Seperti itu. Sorry ini malam-malam jadi lightingnya agak-agak kurang bagus ya. Jadi mohon maaf sekali ini mendadak gitu, karena besok lagi ada acara, jadi saya harus buat videonya gitu ya. Nggak bisa zoom. Oke, kemudian yang ketujuh adalah pupuk. Pupuk juga kita harus berhati-hati dalam memilih. Jangan sampai kebanyakan pupuk kimia, atau pupuknya kita kasih pupuk yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh lahan. Jadi kalau kalian punya teman anak ilmu tanah misalkan ya, di IPB atau di mana gitu misalkan, kalian coba bantu untuk tanya ke bersangkutan kira-kira seperti apa sih kondisi lahannya, kira-kira kebutuhannya pupuknya seperti apa sih gitu. Jangan asal semua proporsinya sama dan banyak-banyak, karena malah mati gitu tumbuhannya juga kalau kebanyakan pupuk. Dan memang nanti lahannya akan sangat tergantung sama pupuk kimia. Nah seperti itu, jadi itu harus diperhatikan betul penggunaan pupuk ya. Nggak boleh terlalu banyak tapi juga nggak boleh terlalu sedikit, walaupun biayanya nggak terlalu signifikan, tapi mempengaruhi kesuburan tanah dan mempengaruhi tumbuh kembangnya tumbuhan ya. Jadi jangan jangan cuek lah. Kalau kita punya jadi seorang petani itu kita nggak boleh cuek gitu sama tanaman sama tumbuhan tuh. Emang kalau ibaratnya mereka tuh yang menghasilkan uang buat kita kan. Nah kita harus kasih treatment yang sebaik-baiknya gitu agar mereka juga produktif, si komoditi itu produktif ya, seperti itu. Oke, ini yang terakhir nih, sumber daya modal ya. Jadi memang kesulitan bagi para newbie ini adalah di modal ya biasanya ya. Mereka bilang, aduh Bu gimana caranya jadi petani, kita mesti punya modal banyak, belum lahan, belum apa. Walaupun lahan bisa sewa sih sebenarnya ya. Ya cuma memang ini petani kita membangun jaringan dari sejak sekarang ya. Kita bisa mencari dari supplier ya, berupa pakan, biasanya kan bisa dibayar pada saat panen ya. Terus mungkin beberapa sumber daya input yang lainnya ya, yang mungkin dikasih keringanan sama suppliernya gitu ya. Terus juga kita bisa mencari dari teman-teman atau kerabat, saudara, atau membuat mitra, bapak angkat seperti itu katanya ya, petani mitra. Terus atau pinjaman dari pihak bank misalnya ya, lembaga keuangan kalau untuk permodalan dan untuk berusaha produktif. Saya sih masih agak-agak sok aja gitu kalau mau pinjaman ke bank ya. Banknya tapi bank syariah diusahakan ya, jangan bank konvensional. Kita harus menghindari riba dari awal usaha, nggak boleh pakai yang dari awal dari riba, hati-hati ya. Nah kayak gitu, nanti takutnya nggak jalan gitu, nanti kalian sayang lah gitu. Udah diusahakan kalaupun harus pinjam
ya coba ke bank syariah ya. Terus bisa dari bantuan dana pemerintah ya, dan kadang-kadang tengkulak atau pembeli juga suka memberikan bantuan modal ya, seperti itu. Oke, dan pinjaman modal ini sebaiknya nggak terlalu besar, dan sebaiknya kita yang punya lebih banyak dibandingkan pinjaman ke orang lain. Ini untuk sustainability perusahaan. Diusahakan kita itu memang sudah mengumpulkan rekan-rekan, teman-teman kita sendiri bergabung. Nah, itulah modal perusahaan kita gitu. Jadi di luar teman-teman kita yang tergabung dalam usaha tersebut, diusahakan jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi sustainability-nya itu yang akan mempengaruhi nantinya. Oke. Mungkin secara garis besar perkuliahan kita untuk subsistem input sampai sekian ya. Nanti untuk detailnya kita akan bahas pada saat Zoom ya. Mudah-mudahan kita berkesempatan di minggu depan untuk Zoom meeting. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.